Cek, one cek, A, C, one, C, A, C, C, low, A, C. Oh, ternyata sudah mulai. Oke, hai, kita bertemu lagi hari ini di channel YouTube-nya Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Teman-teman, senang sekali saya hari ini bisa bertemu lagi dengan teman-teman. Dan seperti biasa kita akan ngobrol ngalor dan ngidul, ngetan dan ngulon. Hari ini saya mencoba mengambil topik yang tidak jauh beda dengan postingan-postingan saya yang kemarin ya. Masih seputar mikrofon. Dan kemarin kita sudah bercerita dan membahas tentang bagaimana fungsi dari mikrofon, kemudian kita bahas juga bagaimana cara merawatnya, dan yang lebih penting kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana cara menggunakan mikrofon atau cara memperlakukan mikrofon itu sendiri. Nah, sekarang kita akan mencoba memilah-milah masing-masing dari fungsi dan kegunaan mikrofon. Secara umum, mic itu terbagi menjadi dua. Satu itu mic dynamic seperti ini, kemudian yang kedua adalah mic condenser. Mic condenser itu mic yang daya responsifnya itu lebih peka ketimbang mic dynamic. Seperti yang teman-teman lihat pada video saya yang kemarin, saya berbicara itu harus dekat seperti ini dengan menggunakan mic dynamic. Kalau sekarang saya menjauh seperti ini rasanya masih ada ya. Nih kira-kira berapa nih? 4. Segini nih kira-kira nih. Masih responsif. Tapi kalau ini dengan jarak yang segini itu sudah tidak responsif. Sudah jauh, rasanya itu sudah jauh. Mic condenser itu sendiri tipenya juga banyak, tidak hanya satu bentuk seperti ini, banyak bentuk yang lain yang teman-teman mungkin sering lihat kesehariannya ya, teman-teman sering pakai juga di headsetnya handphone ya. Di headsetnya handphone teman-teman sering misalnya video call atau mungkin hanya sekedar terima telepon atau mungkin apa ya, itu pada bagian headset itu di sini, bagian sininya itu kan ada kayak kotakan kecil itu ya, ada kotakan kecil. Nah, itulah di situ letak dari mic condenser. Jadi bentuknya tidak semata-mata seperti ini, banyak ragamnya seperti mic yang kita sering lihat pada pengimaman masjid, musola itu ya, yang pakai di sini namanya clip on, itu juga sama, tipenya kondenser, hanya namanya itu mic clip on. Jadi bukan mic tipe dynamic. Kalau dynamic itu seperti ini. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, daya respon dari masing-masing mic itu berbeda antara kondenser dengan dynamic. Kalau dynamic itu jarak kita berbicara dengan kepala mic-nya itu harus dekat karena tidak responsif. Tapi kalau ini jarak sekian saja masih bisa. Oke ya, saya mencoba menjauh nih dari sekian nih. Sekian ya. Ini masih bisa ketangkep sama mic ini. Dan mic ini sudah saya unboxing, juga sudah saya berikan tutorial cara penggunaannya atau reviewnya kemarin pada video yang sebelah sini. Lalu kenapa sih saya mengganti mic yang biasa digunakan atau mic dynamic ini menjadi mic condenser? Sebenarnya tidak ada masalah juga dengan mic dynamic ini yang saya gunakan kemarin, tidak ada masalah juga. Hanya gimana ya? Saya juga butuh tampilan supaya saya tidak terlalu dekat dengan mikrofon, tapi suaranya masih bisa didengar oleh teman-teman. Jadi saya mencoba cari referensi mic mana yang bisa saya pakai, mic mana yang bisa dibeli gitu ya. Akhirnya saya menemukanlah ini, namanya mic Behringer tipenya C1.
Ini konektornya pakai pakai XLR ya. Ada lagi yang tipenya pakai konektornya pakai USB, jadi langsung ke laptop juga bisa. Nanti pengaturannya di laptop. Nah, kemudian bahasan kita tentang ada 2 buah mic sebenarnya. Yang lebih spesifik itu ada 2 buah tipe mic. Yang satu adalah mic dynamic, kemudian yang keduanya adalah mic condenser. Dan secara fungsional sama. Secara fungsional itu sama ya, sama-sama untuk merespon frekuensi suara yang kemudian diteruskan ke perangkat yang lain. Sama, ini juga sama, ini juga sama. Hanya yang membedakan, kadang begini, mic ini tidak butuh tenaga. Artinya, mic ini tidak butuh power supply ya, yang untuk membangkitkan dia supaya lebih bertenaga. Nah, bedanya dengan mic condenser ini, tipe yang C1 ini, jadi rata-rata mic yang seperti ini itu dia butuh tenaga. Tenaganya itu dari mana? Dari mixer ini, bos. Dari mixer ini dengan cara kita menghidupkan atau menyalakan tombol phantom power seperti ini. Kalau tombol phantom powernya kita matikan, dia sama sekali nggak punya nyawa, bos. Jadi dia langsung mati gitu. Karena pada bagian sebelah sini itu dia punya rangkaian komponen yang intinya hidup dan matinya komponen itu harus disuplai sama arus tegangan DC 48 volt. Nah, ini 48 voltnya saya langsung ambil dari mixer ini. Ya, jadi mic condenser itu pun terdiri dari beberapa macam, kayak semisal mic yang di headset itu tidak butuh tegangan. Itu dia bisa berjalan, ya butuh tegangan sih mungkin, tapi nilainya itu tidak sampai 48 volt seperti ini. Ya, karena dia juga masuk jalurnya jack pada handphone, itu juga pasti ada tegangannya, ya entah itu 0, berapa itu butuh tegangan, tapi kan itu mikro, jadi tegangannya pun tidak terlalu besar. Banyak lagi mic condenser tipe-tipe yang lain, tadi sudah jabarkan, yang clip on juga itu termasuk condenser. Kemudian ada lagi mic shotgun ya. Mic shotgun itu kayak mic tembak panjang, kemudian letaknya itu tidak berdekatan seperti ini. Kalau ini kan saya berdekatan ya, berdekatan seperti ini. Kalau mic shotgun itu posisinya bisa lebih jauh, mungkin 50 cm atau mungkin 1 meter di depan kita. Lalu arah mic-nya itu diarahkan ke posisi bibir kita ya, supaya jadi dia bisa merespon apa yang saya ucapkan. Tapi dengan jarak jauh itu dia masih bisa responsif karena tipe ataupun karakternya itu yang shotgun. Jadi ini hanya sekedar pemaparan saja untuk teman-teman. Kalau seandainya butuh mic itu usahakan mic yang sesuai dengan keperuntukannya. Kalau keperuntukannya untuk sound system biasa seperti ini, ya kita cukup pakai dynamic biasa, sudah it's okay, nggak masalah. Tapi kalau seandainya misalkan yang seperti ini buat cover lagu, terus buat apa lagi ya, jenis-jenis kayak misalkan kita, nah gini nih, namanya apa sih, ASMR apa ya. Nih contoh kayak gini nih, suara kantong kresek nih misalnya. Ya, kita butuh syahdu banget suara-suara yang kayak gini itu bisa didapetin dari mic condenser ini gitu loh. Jadi sebisa mungkin kalau kita mau beli mikrofon itu ya kita harus ngerti dulu kebutuhannya mau buat apa gitu. Kalau mau buatannya sekedar apa ya karaokean di rumah atau mungkin apa ya, cukup pakai dynamic ini, cukup pakai dynamic ini. Tapi kalau misalkan mau cover lagu, mau bikin instrumen ya, ini jelas lebih detail, suaranya itu lebih detail. Beda dengan ini, karena ini tidak responsif. Kalau ini responsif sekali. Jadi suara denting gitar ya itu masih bisa dijangkau di sini, frekuensinya masih masuk gitu. Dia masih bisa merespon frekuensi dari mulai
20 Hz ya, sampai dengan 20 kHz. Cuman bedanya gini bos, ini mic Behringer C1 ini polar patternnya itu cardioid. Cardioid itu maksudnya ini, ada dua tipe ya, dua tipe mic seperti ini. Kalau yang pengen murah ya, jangan yang ini ya. Kalau pengen murah, ini soalnya lumayan mahal, tapi segini lumayan mahal harganya. Kalau yang kepengen kejangkau di kantong, itu beli saja yang BM800 punya Tafware. Itu murah bos, paling 100 ribuan dapat. Ini nggak dapat bos. Ya, bisa kedenger ya, sampai saya menarik nafas aja masih bisa masuk ke sini suaranya. Ya, masih bisa masuk dan original sekali ya, kayak original sekali suaranya gitu, masih bisa masuk ke sini. Balik lagi ke beberapa tipe mic yang seperti ini ya, mic yang seperti ini. Nah, kalau yang ini kebetulan polar patternnya itu cardioid. Polar pattern itu daya respon dari mikrofon lah, katakan seperti itu. Jadi kalau seandainya cardioid itu gini bos, grafiknya itu begini. Ini kepala mic-nya, kemudian ini daya responnya seperti ini. Jadi dia hanya merespon bagian depan dari mikrofon saja. Ya, ini bagian depannya bercirikan ada lampu pilot LED ya, yang nyala di sini ada merah. Itu bagian depan cirinya. Coba kalau saya bergeser ke bagian samping, ini suaranya akan berbeda bos. Ya, ini saya ada di samping bos. Bahkan ini di belakang bos. 1, 2, 3 tidak terespon bos. Ya, ini bagian belakang. Tapi begitu saya bergeser ke depan, suaranya beda lagi bos. Karena memang dia peruntukannya atau polar patternnya tadi cardioid. Jadi hanya merespon bagian depan saja, kayak ujung apa sih, kayak ya corong kayak gini. Jadi kalau orang-orang, maksudnya sumber suaranya itu dari sini ya, dari sini, itu dia bisa merespon. Tapi kalau sudah di belakangnya dia di sini, samping katakan kayak gitu, sudah mulai susah untuk direspon gitu ya. Ya tetap respon tapi tidak se-clarity pada saat kita membuat atau berbicara di depan mikrofon ini. Nah, kemudian tipe yang lain untuk mic condenser ini ada lagi tipe yang polar patternnya bukan cardioid tapi omnidirectional ya. Omnidirectional itu maksudnya gimana? Omnidirectional itu mic-nya tidak hanya menangkap sumber suara dari arah depan yang seperti ini saja, tapi keseluruhan dari polar patternnya ini bisa kedengar semua. Jadi all ya, dari sini, dari belakang, depan, samping, itu masih bisa kedengar semua gitu loh. Nah, itu bedanya antara polar pattern yang cardioid sama polar pattern yang omnidirectional. Oke bos, begitu saja sepintas kita bicara tentang mikrofon, dan kita sudah bahas mikrofon dynamic dan mikrofon kondenser. Berikut perbedaannya. Kalau seandainya ini tidak butuh tegangan, yang ini butuh tegangan 48 volt dari Phantom Power. Dan review dari perbedaan antara ini dan ini, kemudian juga pengkabelannya, itu semuanya sudah saya bikin tutorialnya, jadi silakan diikuti dan itu valid, bukan hoax. Terima kasih bos untuk segala perhatiannya. Jangan lupa di like, di subscribe, kemudian di komen di bawah jika butuh pertanyaan, butuh jawaban yang sekiranya seputar dengan mikrofon ini, silakan ditanyakan pada kolom komentar. Dan sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lebih baik lagi, dan kita akan cerita yang lebih asik lagi di channelnya Alicia Production ini. Sampai bertemu kembali.